Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Ma Longming yang bergumam atau cemburu sosial kepada Xiao Feng. Saat ini Ma Longming benar-benar merasa cemburu. Hal ini juga membuat Ma Longming sangatlah marah. Pada saat ini dia lalu mencoba untuk berlatih lagi. Dan sementara itu di sumburan ke-9 ada suara kilatan petir. Dan ternyata itu adalah Xiaoyan yang tiba-tiba pergi saat bersama Zie. Karena dia ingin membeli beberapa ramuan obat yang sangat penting. Dia ingin membuat ramuan Juyuan Baodan untuk mempercepat penyerapan sumber gas abadi di semburan ke-9 ini. Karena Xiaoyan tahu betul bahwa sumber gas keabadian di semburan ke-9 ini sangatlah kaya. Tetapi jika dia menyerap tanpa efek bantuan dari Juyuan Baodan, Xiaoyan akan sangat sulit untuk menyerapnya dalam waktu yang singkat. Meskipun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini yang digabungkan dengan Heart Flame masih lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang di Pavilion ke-9 ini. Namun tujuan utama Xiaoyan bukan hanya untuk memperjuangkan posisi penguasa Pavilion ke-9 saja. Xiaoyan lebih ingin menerobos ke level Daoshen atau Fighting God. Setidaknya selama Chunling masih hidup, kemarahan Xiaoyan sudah menjadi tidak tertahankan lagi. Dan sekarang Chunling lah musuh yang paling dibenci oleh Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu, kultivasi Xiaoyan di aliansi dewa ini masih sangatlah panjang. Tugas yang perlu diselesaikan olehnya juga sangatlah beragam dan sangat berat. Jika Xiaoyan ingin menyelesaikan tugas-tugas yang sulit ini, satu-satunya cara adalah dia harus menjadi lebih kuat lagi. Jalan yang dipilih olehnya mungkin akan menjadi pengalaman yang paling sulit dari pelatihan Xiaoyan selama ini. Tapi ini pasti akan menjadi petualangan dan pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Aturan tersembunyi di aliansi dewa juga sebenarnya sangatlah sederhana dan jelas. Selama kekuatannya lebih besar, siapapun bisa memiliki hak untuk menaklukkannya. Jadi Xiaoyan sekarang tidak punya pilihan lain selain menjadi lebih kuat lagi. Di tempat ini berlaku sistem rimba. Yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati. Yang kuat akan bertahan hidup dan yang lemah akan mati, itu tidak akanlah terkalahkan. Ini adalah kenyataan yang sangat kejam. Xiaoyan harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dia harus menjadi yang maha tinggi. Selama dia menjadi yang maha tinggi, dia akan menjadi yang terkuat di alam dunia ini. Dan pada saat itu, setiap orang pasti akan berlutut kepadanya. Sementara itu, Zie yang sudah selesai dari mandinya, raut wajahnya pun tampak malas. Dengan lembut, dia lalu menggosok matanya dengan setengah mengantuk. Dadanya yang sangat menonjol dan juga besar, itu sangatlah seksi. Ditambah kilauan-kilauan warna pink yang indah. Ditambah lagi dengan pakaian tipis dan juga longgar. Hal ini semakin mendukung kesempurnaan lekuk tubuh dari Zie. Lalu Zie pun memperhatikan Xiaoyan yang sudah mulai berkonsentrasi untuk pemurnian obatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa alasan kepergian Xiaoyan tadi adalah untuk membeli beberapa bahan obat dan dia kembali untuk memperbaiki obat. Tidak heran, Chang Meiyan sangat menyukaimu. Tubuhmu sangat halus dan sempurna, ucap Zie sambil menyentuh otot-otot dada di Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung mengangkat tangan Zie itu. Nona Zie, dengan tubuh dan wajahmu itu, kamu tidak akan kekurangan pria sedikit pun. Lagi pula aku sudah punya istri, dan istriku lebih dari 5. Aku tidak mempunyai rencana untuk menambah satu lagi istri, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Apa? Banyak sekali. Itu istri apa hewan ternakmu? Bisakah kamu mengurus semuanya? Lalu
Bagaimana caranya mereka berkembang biak? Bukankah itu sangatlah mengejutkan? Ucap dari Jie. Mengurus? Aku tidak pernah mengurus mereka. Hmm, aku tidak mengurus apa yang kamu maksud. Jika ya kamu maksud adalah bercinta, aku bisa bercinta dengan mereka semuanya dalam 1 bulan. Dengan kekuatanku yang seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Oh, sepertinya kamu menyombongkan diri di depanku. Sebenarnya, kemampuan bercintamu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Aku tidak yakin dengan ucapanmu itu tadi. Bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Ucap dari Jie. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya dengan sangat santai. Kemudian dia kembali duduk dan memurnikan obat-obatannya kembali. Sebelumnya butuh waktu 1 bulan bagi Xiaoyan untuk menyelesaikan ini. Tetapi setelah dia lebih mahir, Xiaoyan hanya perlu 15 hari saja untuk menyelesaikannya. Apalagi Xiaoyan sekarang memiliki koin naga yang sangat melimpah. Dan melihat Xiaoyan yang sangat sibuk dan mengabaikan Zie, Zie pun merasa heran. Apakah tubuhku ini tidak terlalu menarik bagimu? Tanya dari Zie. Sekarang Xiaoyan memiliki 200 Jiyuan Bondan. Saat ini Xiaoyan juga sedang duduk bermeditasi dengan menyilangkan kakinya. Xiaoyan akan tetap tinggal di tempat ini sampai upacara daftar emas itu dimulai. Dan masih ada 9 bulan sebelum upacara daftar emas itu dimulai. Bisa dikatakan bahwa ini adalah waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang singkat ini, Xiaoyan harus bisa menembus tahap akhir dari Daoxian bintang 9-nya. Metode kultivasi Xiaoyan sangatlah gila untuk menantang batasnya. Zie pun sangat terkejut saat melihat itu. Setelah mengamati perilaku Xiaoyan untuk waktu yang sangat lama, Zie pun menemukan hal yang tidak dapat dipercayainya. Kecepatan penyerapannya pun sangatlah luar biasa. Jika kamu menyerapnya dengan kecepatan gila seperti itu, kamu harusnya bisa menerobos tahap gangguan sebelum upacara daftar emas dimulai. Ini benar-benar luar biasa. Zie melihat Xiaoyan dan terus mengoceh. Waktu pun terus berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah membuat terobosan yang sangat mulus ke tahap akhir Daoxian bintang 9-nya. Xiaoyan sangatlah bergembira. Dan dia juga sedikit terkejut. Dia hanya menghabiskan waktu 3 bulan untuk menerobos ke level ini. Dan setelah itu, Xiaoyan pun berdiri dan sedikit rileks. Tampaknya setelah berlatih begitu lama, dia masih perlu beristirahat. Saat ini, dia melambaikan tangannya dan terlihat sebuah adegan di mana Zie yang masih telanjang dan berbaring santai tidak jauh di posisi Xiaoyan berlatih. Sepertinya pelatihanmu sudah berjalan dengan lancar kan? Ayolah, ucap dari Zie. Apa kamu tidak takut masuk angin? Lebih baik kamu menggunakan pakaianmu. Apakah kamu seperti ini? Selalu di depan setiap orang? Ucap dari Xiaoyan. Apa yang salah denganku? Tanya dari Zie. Kamu adalah seseorang wanita. Kenapa perilakumu aneh seperti itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kamu hanya berbicara omong kosong. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah seseorang wanita yang sempurna. Dan aku sama sekali tidak menganggapmu sebagai pria normal. Dan kenapa kamu lebih memilih dilecehkan oleh Jiang Meiyan, si Eliana yang gendut, daripada dilecehkan olehku? Ini orangnya kalau nonton bahaya cok gua. Ntar dia inget lagi. Percayalah, dulu aku melakukannya karena terpaksa untuk bertahan hidup saja, jawab dari Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana caranya membantah Zie. Tetapi apa yang terjadi kepada Xiaofeng dan juga Jiang Meiyan memang sangatlah benar. Xiaoyan tidak berani sepenuhnya menyangkal perbuatan tragis Xiaofeng ini. Karena jika dia menyangkalnya, itu sama saja dengan dia menyangkal identitasnya sendiri. Hei, sekarang kamu punya sepotong kecil Senhai di tubuhmu, ucap dari Zie. Senhai? Apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Ini adalah situasi langka dan hanya akan terjadi setelah seseorang menerobos puncak Daoxian bintang 9. Tetapi sekarang aku merasakan Senhai yang samar di dalam dirimu itu, ucap dari Zie lagi.
tampaknya itu memang benar. Apa itu Shanghai? Tanya dari Xiaoyan. Ini benar-benar luar biasa. Sekarang kamu baru saja memiliki sepotong kecil Shanghai. Kamu masih punya dan harus mengumpulkan ini sebanyak mungkin. Faktanya ketika kamu menerobos dosen, semakin banyak Shanghai di tubuhmu, kamu akan menjadi lebih kuat lagi. Dan Shanghai dibagi menjadi 4 tingkatan, ucap dari Zie. Lalu tingkat apa yang kamu miliki sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zie pun tersenyum kepada Xiaoyan dengan sedikit rasa malu. Bakatku sangatlah terbatas. Jadi ya aku tidak perlu menceritakan itu kepadamu, ucap dari Zie. Aku tidak tahu level apa Shanghai itu di tubuhku. Bagaimana caranya untuk menilai Shanghai ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Zie lalu menggerakkan tangannya dan kemudian sumber gas keabadian yang kuat pun di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kemudian Xiaoyan lalu melihat sumber gas abadi yang mengalir di tubuh Zie. Lalu Xiaoyan menemukan ada lebih dari 1000 bintang di tubuh Zie. Bintang warna kuning adalah yang terendah, lalu biru, hitam, dan yang paling kuat berwarna putih, ucap dari Zie. Secara perlahan Zie menjelaskan kepada Xiaoyan tentang kekuatan dosen. Warna bintang-bintang yang dipancarkan dari tubuh Zie memancarkan kilauan biru. Xiaoyan juga sangat terkejut ketika melihat adegan ini. Kemudian Xiaoyan melakukan hal yang sama seperti Zie lakukan. Tetapi bintang milik Xiaoyan ini memiliki warna kuning pucat. Hah? Kenapa bintang milikku memiliki warna yang aneh seperti ini? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kamu harus menembus level dosen terlebih dahulu. Dan jumlah bintang di tubuhmu akan mencapai ribuan dan berwarna lebih terang lagi, jawab dari Zie. Itu dia, berarti tidak bisa ditunda lagi. Aku akan terus berlatih, jawab dari Xiaoyan. Awalnya setelah menerobos ke tahap akhir dausian bintang 9-nya, dia berencana untuk bersantai sebentar. Tetapi sekarang dia malah kembali duduk untuk memasukkan ramuan Juyuan Bondan langsung ke mulutnya. Kemudian sekali lagi sumber gas keabadian yang kaya pun melonjak di sekitaran tubuh Xiaoyan. Adegan ini terlihat sangat menyilaukan. Dengan latihan yang begitu lama dan penerobosan-penerobosan yang dilakukan oleh Xiaoyan, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti di sini saja. Jadi dalam 6 bulan ke depan sebelum upacara daftar emas itu resmi akan dibuka, Xiaoyan memutuskan untuk terus berlatih di dalam kolam spiritual ini. Dengan berlalunya waktu, upacara daftar emas pun semakin dekat. Pada malam yang damai dan tenang di pavilion ke-9 di Aliansi Dewa ini, sementara itu di kediaman Chen Li yang sedang duduk diam dengan kakinya yang bersila, kekuatan yang berasal dari tubuhnya pun mulai meningkat terus-menerus dan berkali-kali lipat dan berlipat ganda. Pada saat ini matanya pun sedikit terbuka dan memancarkan kekuatan dausian bintang 9 tahap akhir. Sementara itu, Ma Longming yang sedang duduk di atas gunung semburan ke-8, dia masih belum sepenuhnya menyadari fakta bahwa di kota kuno pavilion ke-9 ini ada kuda hitam yang tidak terhitung jumlahnya sedang diam-diam bersembunyi. Saat Chen Li melangkah perlahan keluar dari pintu kamarnya, 2 orang telah berdiri dengan hormat di luar pintu. Dan kemudian Chen Li pun menatap wajah keduanya. Apa yang kalian dapatkan? Apakah itu berita penting? Ramuan yang lebih kuat dari Ningyi Bondan itu, siapa yang telah membuatnya? Tanya dari Chen Li. Kami hanya mendapatkan sedikit petunjuk saja dan kami sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan beberapa informasi seperti ini. Kami masih agak tidak yakin dengan hasilnya, ucap dari salah satu dari mereka. Kalian tidak yakin? Kenapa kalian tidak yakin? Sudahlah kalau begitu, pergi saja, ucap dari Chen Li. Tidak tuan, Anda salah paham. Orang yang membuatnya adalah Xiao Feng. Karakternya sangatlah lemah dan tidak kompeten. Jadi kami tidak yakin dia yang membuatnya. Ramuan ajaib seperti ini telah dia buat dengan tangannya sendiri. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, ucap dari bawahan Chen Li. Apa kamu bilang tadi? Apakah aku salah mendengar? Coba ulangi, ucap dari Chen Li.
Tuan, menurut informasi yang telah kami dapatkan dari 5 orang yang berbeda, mereka semua menyebutkan nama Xiao Feng, ucap dari bawahan Chen Li. Xiao Feng, ini benar-benar mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah ada orang lain dengan nama yang sama di pavilion ke-9 ini? Tanya dari Chen Li lagi. Mereka semua membeli ramuan itu dengan harga yang hampir 4.000 koin naga untuk mendapatkan ramuan ini. Dan orang yang menjual ramuan itu sedang berada di gunung, ucap dari bawahan Chen Li. Ramuan ini tidak mungkin dari tangan Xiao Feng sendiri. Ini pasti salah. Kalian segera periksa lagi, ucap dari Chen Li. Beberapa waktu ini Chen Li menghabiskan waktunya untuk berkonsentrasi untuk meneliti dan menganalisa metode pemurnian ramuan Juyuan Bondan ini. Semua bahan obat yang digunakannya untuk membuat Juyuan Bondan sangatlah rapi dan teratur. Chen Li telah mencoba banyak metode kali ini, tetapi efeknya tidak bisa menyamai ramuan itu. Pembuatan ramuan ini sangatlah rumit. Jadi menurutnya ramuan Juyuan Bondan ini pasti dibuat oleh seseorang ahli alkemis yang sangat legendaris. Jadi tidak mungkin dibuat oleh Xiao Feng. Chen Li pun sangat yakin akan hal itu. Jika ramuan ini benar-benar dijual oleh Xiao Feng di pegunungan Yuanling, pasti dia tidak akan membuatnya dengan tangannya sendiri. Dan selama waktu ini dia benar-benar terus berada di semburan ke-9. Seharusnya semua ramuan di tangannya sudah terjual habis. Dan kemudian dia bersembunyi sendirian di sana untuk berlatih. Setelah bocah itu kembali ke sini, keberaniannya benar-benar menjadi jauh lebih besar kali ini, ucap dari Chen Li sambil melihatkan wajah yang sangat suram. Waktu pun terus berlalu dengan sangat cepat. Dan pada saat ketika sinar matahari pagi bersinar di pavilion ke-9 ini, lonceng kuno pun bergemuruh dan bergema di seluruh kota. Suasana kota kuno di pavilion ke-9 ini sangatlah mengerikan kali ini, karena semua orang di aliansi dewa akan fokus pada acara ini. Di hari ini ada 8 orang yang berkultivasi di gunung Yuanmai Lingshan, dan semua tokoh ini bergegas bertebaran ke platform pertempuran yang sangat besar di pusat kota kuno ini dalam pavilion ke-9 ini. Ma Longming telah melakukan yang terbaik dalam pelatihannya selama ini. Ma Longming lalu berdiri secara perlahan dan semua kekuatannya pun lalu meledak, menyebabkan ruangan di sekitarnya pun ikut gemetar. Pada titik ini, kekuatan Ma Longming telah mencapai tingkat puncak Dausian bintang 9. Setelah periode kultivasinya yang sangat panjang selama 6 bulan ini, Ma Longming juga berhasil menembus ke level puncak Dausian bintang 9. Sekarang dia sudah berada di dalam kondisi yang sempurna dan sesiap-siapnya. Dan bahkan Ma Longming memiliki kepercayaan diri yang cukup baik untuk bertarung melawan juara sebelumnya, yaitu Zie. Tentu saja karena saat ini ia masih mengira bahwa Zie masih mengalami cedera serius. Apalagi hanya ada waktu 6 bulan untuk memulihkan dirinya. Jelas ini sangatlah mustahil. Dan pada saat ini mata Ma Longming beralih ke semburan ke-9. Tetapi setelah menunggu sekian lama, dia masih tidak melihat sosok Xiaoyan turun dari sana. Xiao Feng, sebaiknya kamu jangan muncul pada upacara daftar emas kali ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar menghantammu menjadi daging cincang, ucap dari Ma Longming. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan akhirnya upacara daftar emas ini akan segera dimulai. Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue sendiri selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.